Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu bapak jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, salah satu peristiwa penting terjadi dalam Islam ketika Rasulullah SAW menyampaikan dakwah Islam ini di Madinah yang terjadi pada bulan Sya'ban, yaitu peristiwa yang disebut dengan tahwilul kiblah, perpalingan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala awal-awal memerintahkan kepada Rasulullah untuk salat, kaum muslimin pada waktu itu menghadap ke Masjidil Aqsa, walaupun Rasulullah SAW berada di Makkah. Ketika Rasulullah SAW berada di Makkah, itu tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bisa menghadap ke Ka'bah sekaligus juga menghadap ke Masjidil Aqsa, karena Masjidil Aqsa berada di sebelah barat, kemudian Rasulullah berdiri saja di sebelah timur, terbawa kedua-duanya. Tetapi ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, beliau terpaksa membelakangi Masjidil Haram untuk menghadap ke Masjidil Aqsa waktu mengerjakan sholat, dan itu lamanya kurang lebih 17 bulan, karena Rasulullah hijrah ke Madinah di bulan Rabiul Awal. Allah Subhanahu wa taala baru palingkan di bulan Sya'ban tahun kedua, atau setelah lebih dari 1 tahun Rasulullah di Madinah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an awal juz kedua, yang sering kita dengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Orang-orang bodoh itu, orang-orang safih akan berkata, orang-orang bodoh di antara manusia akan berkata, apa yang membuat mereka berpaling dari kiblat mereka yang dulu? Katakanlah bahwasanya timur dan barat itu adalah miliknya Allah. Terserah Allah ingin memerintahkan kita menghadap ke arah barat atau ke timur, ke Masjidil Aqsa atau ke Masjidil Haram. Itu adalah hak prerogatifnya Allah yang tidak ada ikut campur manusia sedikit pun di sana. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, dia menunjuki orang yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bagi orang yang beriman, hal perpindahan kiblat ini adalah hal yang ringan, tidak ada masalah. Yang memerintahkan untuk menghadap ke arah Masjidil Aqsa adalah Allah, dan yang memerintahkan untuk pindah ke Masjidil Haram juga adalah Allah. Akan tetapi bagi orang yang mempunyai penyakit di dalam hatinya yang terdiri dari orang kafir dan orang munafik, orang kafirnya itu adalah orang-orang Yahudi, ini dijadikan sebagai bahan untuk menyerang kaum muslimin dan memperolok-olokkan agama Allah. Awalnya ketika Rasulullah menghadap ke Masjidil Aqsa, orang-orang Yahudi berkata, kalian membawa agama baru, tetapi kalian tetap menghadap ke kiblat yang kami mengarah ke sana juga, karena orang Yahudi kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Kalau begitu untuk apa kalian membawa agama baru? Ikut saja dengan agama kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menghadap ke Masjidil Haram. Balik lagi mereka mengatakan ini agama pelin-pelan. Tuhan kalian Tuhan yang tidak konsisten. Kemarin menghadap ke sini, sekarang menghadap ke sana. Lalu Allah jelaskan demikian, bahwasanya masalah kiblat ini adalah arah saja. Intinya adalah kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di sini kita mendapatkan pelajaran sangat besar, dan yang paling penting dari seluruh pelajaran, bahwasanya ibadah mengikuti agama ini adalah apa yang diperintahkan Allah, lakukan itu. Apa yang dilarang, hentikan. Tidak ada masuk di sana perasaan dan akal pikiran atau ide kita. Allah perintahkan untuk menghadap ke arah Masjidil Aqsa, menghadap ke Masjidil Aqsa, itulah orang beriman. Sekarang menghadap ke arah Masjidil Haram juga demikian. Dan itu dibuktikan oleh para sahabat Rasulullah.
Ketika perintah ini turun, ada di antara mereka lagi sholat asar seperti yang terjadi di Masjid Qiblatain. Dulu adalah masjid miliknya kaum atau Bani Salamah, yang mereka itu ketika sholat asar pada waktu itu menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Lagi sholat yang ketiga atau rakaat yang ketiga, datang sahabat Rasulullah membawa wahyu ini kepada mereka. Kemudian mereka pada waktu itu juga langsung melaksanakan, tidak dipikir-pikir. Awalnya kalau kita menghadap ke sana, kemudian lagi sholat itu, yang ketiga datang sahabat membacakan ayat ini, dengan otomatis imamnya berputar. Imam berputar dari belakang maju ke depan, dan rakaat atau safnya itu berbalik. Yang di belakang jadi di depan, yang di depan jadi belakang. Tidak mereka berpikir bagaimana caranya ini, batalkan dulu yang 2 rakaat sebelumnya sudah salah. Tidak demikian. Mereka langsung saja mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh Allah pada waktu itu. Di sini juga kita lihat bagaimana pintar dan cerdasnya para sahabat Rasulullah. Tidak butuh buku tafsir panjang-panjang, tidak butuh penjelasan banyak-banyak. Langsung mereka waktu sholat itu juga paham dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di awal ayat Allah mengatakan sayaqulus sufaha. Orang-orang bodoh itu akan berkata. Apa yang membuat mereka berpaling ke arah kiblat yang lain? Di sini Allah mengatakan akan. Sebelum diturunkan ayat perintah untuk menghadap ke Masjidil Haram, terlebih dahulu Allah turunkan ayat ini, nanti Muhammad beberapa hari lagi kamu akan mengarah solat ke arah Masjidil Aqsa, ke Masjidil Haram. Dan orang-orang sufaha di antara orang munafik dan Yahudi itu akan berkata nanti seperti ini nih. Apa yang membuat mereka berpaling dari kiblat yang lalu? Seharusnya ibu bapak, orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik itu tutup mulut ketika betul-betul terjadi peristiwa tersebut, perpalingan kiblat, supaya mereka tidak dikatakan sufaha, orang bloon, bodoh. Tetapi itulah mukjizat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memberitakan hal yang akan terjadi dan betul-betul mereka lakukan hal tersebut. Padahal mereka sudah dengar ayat ini, mereka sudah pahami ayat ini. Seharusnya untuk membuktikan bahwa Al-Quran ini salah, mereka tutup mulutnya, tidak ngomong apa-apa. Cukup seperti itu saja, maka akan terbuktilah Al-Quran salah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang akan menjadi perbuatan mereka sebelum itu terjadi. Oleh karena itu Allah katakan mereka ini para orang-orang buloon, bukan sekedar bodoh. Sudah dikatakan sebelumnya, masih juga ngoceh begitu. Kemudian ibu bapak tidak sampai itu saja, apalagi yang dikatakan oleh orang-orang sufaha ini atau orang Yahudi dan orang-orang munafik. Kalau memang ini adalah kiblat yang betul, bagaimana dengan orang yang sudah mati sebelumnya? Mereka kan sudah menghadap ke Masjidil Aqsa, tak sempat menghadap ke Masjidil Haram. Bagaimana dengan solat-solat sebelumnya? Lalu Allah turunkan ayat berikutnya, ya, bahwasanya wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Perpindahan kiblat itu berat sekali bagi orang yang mereka tidak ada beriman, tetapi bagi orang yang diberi petunjuk oleh Allah ringan saja, tidak jadi masalah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Salat kalian yang sudah kalian lakukan sebelumnya tidak akan disia-siakan oleh Allah, tetap mendapatkan pahala. Kenapa? Itu sudah membuktikan ketaatan kalian kepada Allah, dan inti daripada agama ini menunjukkan ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada karang-karangan, tidak ada keinginan hawa nafsu dan jalan fikiran kita. Apa kata Allah, itu yang kita lakukan. Fawalli, kemudian kata Allah, innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, maha pengasih lagi maha penyayang terhadap manusia. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami melihat wajahmu bolak-balik menghadap ke langit. Di sini Allah menceritakan bagaimana tingginya adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam masalah ibadah itu adalah hak prerogatif Allah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada ikut campur di sana, apalagi kita. Oleh karena itu Rasulullah sebenarnya jauh-jauh hari sudah ingin supaya menghadap kiblatnya itu kepada kiblat ayah beliau Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu Masjidil Haram, Ka'bah. Tapi beliau tidak mempunyai keberanian untuk memohon kepada Allah, ya Allah pindahkanlah kiblat ini. Tidak ada. Cuma ungkapan perasaan Rasulullah sering saja melihat ke langit begitu, dan diungkapkan oleh Allah begitu. Oleh karena itu falanwalliyannaka kiblatan tardaha, pasti kami betul-betul akan memalingkanmu kepada kiblat yang kau ridhai Muhammad. Dan Allah di sini mengatakan tardaha, bukan turiduha. Kalau turid itu sekedar ingin, ini betul-betul membuat Rasulullah senang, bahagia, redha dengan keputusan Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan betapa mulianya Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menuntut atau meminta keredaannya. Bukan Rasulullah yang meminta keredaan Allah, tetapi justru Allah memberikan apa yang membuat Rasulullah redha. Ini bisa kita pahami bagaimana orang yang dicintai itu merestui atau menyenangi apa yang diberikan oleh orang yang mencintainya. Kemudian fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, sekarang betul-betul hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dimanapun kamu berada maka arahkanlah wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dimanapun kita dunianya, ya, maka kita seperti orang yang lagi berada di depan Ka'bah. Bagi kita yang berada di timur menghadap ke barat, bagi mereka yang berada di barat menghadap ke timur, yang berada di utara menghadap ke selatan, dan di selatan menghadap ke utara, supaya mereka seperti berlingkar di depan Ka'bah sebagaimana mereka berada di depan atau berada di dalam Masjidil Haram. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim, dan bahwasanya orang-orang yang didatangkan kitab kepada mereka, maksudnya orang Yahudi itu, betul-betul tahu bahwasanya kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah berasal dari Tuhan mereka, yaitu dari Allah. Mereka tahu persis 100% apa yang dikatakan oleh Rasul itu bukan idenya Rasulullah, bukan karang-karangannya Rasulullah, tetapi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena dengki di dalam hatinya, kebencian kepada Rasulullah dan kaum muslimin, mereka mau menantang Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mau patuh terhadap apa yang diperintahkan. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Sekalipun di dalam kitab Taurat mereka sudah baca jelas, terang, benderang, inilah Rasul akhir zaman yang diutus oleh Allah. Bahkan mereka mengenal Rasulullah itu seperti mereka mengenal anaknya sendiri, bahkan lebih daripada itu. Sebagaimana nanti dikatakan oleh Allah pada ayat berikutnya, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang didatangkan kepada mereka itu kitab Taurat, mereka kenal dengan Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad itu sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Seperti ibu bapak kalau berjalan di pasar bertemu dengan anak, tidak perlu bertanya ini kamu siapa, langsung kita tahu ini anak kita. Begitu juga lah dengan orang-orang Yahudi, ketika bertemu dengan Rasulullah langsung dia tahu inilah orangnya yang dijanjikan oleh Allah, tanpa perlu perkenalan segala macam. Tetapi karena dengki di dalam hati mereka, mereka bantah, mereka tidak mau mengakui inilah orang utusan Allah. Dan itulah kafir yang sebenar-benarnya kafir, tahu yang benar tetapi mereka tentang. Dan Allah mengatakan wa mallahu bighafilin amma ya'malun, Allah sesungguhnya Allah tidaklah lalai terhadap apa yang mereka lakukan. Nanti di hari kiamat Allah akan tuntut seluruh apa yang mereka dustakan ketika hidup di dunia. Kalian tahu kebenaran tetapi kalian tentang, bahkan kalian perangi. Dan ini hisab dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat detil dan sangat ketat. Selanjutnya Allah mengatakan wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun, dan sesungguhnya segolongan di antara mereka itu orang ahli kitab sungguh betul-betul menyembunyikan kebenaran sementara mereka mengetahui.
Ibu bapak yang dimuliakan Allah, di ayat 159 Allah mengatakan perbuatan yang paling mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan bahkan laknat dari seluruh orang-orang melaknat, yaitu menyembunyikan kebenaran. Maka merupakan suatu kewajiban bagi orang yang tahu untuk menjelaskan kebenaran apa adanya, walaupun resikonya harus nyawa keluar dari badannya, walaupun resikonya darahnya harus ditumpahkan. Begitulah yang mesti dilakukan oleh setiap orang yang tahu tentang kebenaran. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan hal yang paling dikutuk oleh Allah sebaliknya itu menyembunyikan kebenaran tersebut. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu berasal dari Tuhanmu, maka janganlah kamu menjadi orang-orang yang ragu. Barangkali itu dulu yang dapat kita sampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.